Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Yuniarti SPD, peserta Latsar CPNS Angkatan 36, kelompok 4, NDH 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan learning journal tentang anti korupsi. Pengertian korup. Yang pertama, busuk, palsu, suap. Yang kedua, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian selanjutnya ada kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Selanjutnya ada penyuapan, pemalsuan, dan terakhir penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Korupsi sama dengan penggelapan dan kerugian negara. Pencurian, secara melawan hukum, mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain, tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Penggelapan, pencurian barang hak yang dipercaya atau berada dalam kekuasaan pelaku, penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Penyebab korupsi. Yang pertama, penegak hukum tidak konsisten. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, rendahnya pendapatan penyelenggara. Yang keempat, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korup lebih besar daripada kerugian ditangkap. Yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Dan yang terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika. Jenis-jenis korupsi ada 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Pencegahan korupsi atau preventif. Yang pertama, perbaikan sistem, yaitu peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Yang kedua, perbaikan manusia, memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan yang terakhir, lain-lain. Nilai-nilai dasar anti korupsi ada 9. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Implementasi nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, datang ke kantor tepat waktu. Kemudian bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan materi pelajaran dan tugas kepada peserta didik. Yang ketiga, tidak menggunakan barang-barang kantor untuk keperluan pribadi. Yang keempat, tidak memberi ataupun menerima hadiah dari rekan kerja untuk kemudahan dan kelancaran urusan. Yang kelima, bekerja dengan jujur. Keenam, taat membayar pajak. Yang terakhir, tidak memanipulasi hasil capaian peserta didik. Penilaian harus dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kesimpulannya, salah satu pencegahan korupsi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kesadaran
memberikan tugas kepada peserta didik dengan tepat waktu. Hal ini bisa dijadikan contoh kepada peserta didik dalam hal